Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Di sini kita akan coba menganalisa apa yang akan terjadi di gold untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 2 September tahun 2025 ya guys ya. Nah kemarin saya menganalisa gold akan turun dulu, walaupun ada kemungkinan besar akan naik karena memang trennya sedang naik ya guys ya. Tapi ternyata memang naik dulu, jadi kemarin salah sih guys ya, saya memprediksi salah. Terus juga saya di grup signal saya sempat call sell ya, saya sell dua kali dan hanya TP sampai 20 pips doang, lalu lanjut naik dan masih ada signal yang masih berjalan sampai sekarang. Buat teman-teman yang mau join silahkan, kalau tidak juga tidak masalah ya teman-teman. Itu juga saya juga tidak menjamin profit, kalian bisa lihat sendiri hasilnya di tab komunitas. Bila kalian pengen ikut belajar dan pengen tahu cara saya entry bagaimana, ya boleh join, kalau enggak juga tidak masalah. Nah di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, kita akan coba menganalisa apa yang akan terjadi di gold hari ini. Kalau menurut saya masih kepikiran dia untuk turun sih guys ya, beneran saya masih minimal banget menurut saya guys ya, itu kemungkinan akan turun dulu sampai ke area sini guys, sampai ke area sini. Nanti ada beberapa alasan lah yang kenapa kok saya masih bearish. Menurut saya masih akan turun gitu, bukan bearish ya guys ya, trennya masih sangat bullish, tapi menurut saya akan retracement dulu untuk lanjut kenaikan. Nah tapi sebelumnya kayak gini ya guys ya, kadang kita itu dalam trading ini terlalu kaku gitu teman-teman, apalagi kalau sudah yakin gitu. Kadang saya itu juga sudah yakin hari ini akan sell gitu, akhirnya saya sell terus gitu guys, padahal ya naik-naik terus, akhirnya ya stop loss kayak gitu. Dan itu menurut saya juga tidak masalah sama sekali ya guys ya, karena kita trading ini mainnya itu maraton ya guys ya, kita bukan melihat hasil dalam satu hari doang gitu. Ya mungkin saya dalam sekali setup kan biasanya saya SL-nya 50 pips ya guys ya. Mungkin saya kalau SL dua kali itu biasanya udah stop hari itu, saya ganti hari selanjutnya gitu guys. Dan hari yang buruk itu bukan berarti hasil akhirnya buruk ya teman-teman, karena kalau kalian lihat misal hasil dari grup signal di tab komunitas itu juga sebenarnya saya nggak mempromosikan itu ya teman-teman. Saya ingin apa ya, soalnya yang di grup signal itu juga hasil dari trading saya sendiri gitu. Maksudnya apa ya, merepresentasikan dari hasil trading saya sendiri gitu teman-teman. Jadi di situ mungkin ada beberapa hari yang profitnya cuma 20 pips, bahkan kadang ada yang loss 50 pips atau 100 pips. Saya rasa belum pernah ya teman-teman saya loss 100 pips dalam satu hari itu, karena biasanya ketika loss itu saya langsung bisa recovery gitu setelahnya, biasanya seringnya kayak gitu. Nah itu apa ya, kadang kalau ada hari buruk itu kalian jangan langsung putus asa, langsung down, itu jangan ya teman-teman. Kalau kalian langsung putus asa, langsung down, langsung sedih banget, langsung bingung, itu biasanya karena lotnya itu terlalu besar. Nah itu berarti money manajemennya yang kurang bagus ya guys. Jangan sampai kalian itu meresikukan sesuatu yang lebih besar dari ya 1% lah dari modal kalian. Misalkan kalian katakan punya modal 100 juta, nah itu jangan meresikokan lebih dari 1 juta teman-teman, karena kalau lebih dari 1% itu udah kurang sehat lah, kurang sehat. Apalagi jika kalian sekarang meresikokan 2%, misalnya 2 juta, terus besok kalian gara-gara hari ini loss, besok kalian meresikokannya 5%, 5 juta gitu. Pengennya supaya nanti kalau win langsung recovery, langsung untung gitu. Tapi nanti ternyata malah malah loss juga gitu. Nah, itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi money manajemennya itu juga harus konsisten. Di sini saya cepat saja ya teman-teman, karena baterai saya sudah mau habis. Jadi ini cepat saja lah. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini di H1 ya. Di sini kenapa saya bilang akan turun dulu, karena MA50-nya sudah cross dengan low BB ya, teman-teman. Jadi MA50-nya sudah keluar dari low BB di area yang saya kotakin ini. Sebagaimana kaidah yang sering saya sampaikan ya guys ya, kalau MA50 itu tidak boleh keluar dari BB. Kalau dia sampai keluar dari BB, maka candle itu minimal banget akan menuju ke mid BB guys. Di area sini ini minimal banget ya. Bahkan seharusnya secara aturan dia bisa sampai menuju ke area low BB di area sini. Ini sama juga yang terjadi di area sini guys. Kalau kalian perhatikan ketika MA50-nya keluar dari low BB di area sini, candle itu dia turun dulu sampai ke area low BB baru lanjut kenaikan. Nah itu adalah salah satu alasan kenapa tadi saya bilang untuk turun dulu kemungkinan besok hari atau hari ini hari Selasa ya guys ya. Nah, oh ya, hari Senin kemarin ini ya guys ya, market libur teman-teman, yang market US, jadi pergerakannya sore tidak terlalu besar. Saya juga baru lihat sore itu loh, ada teman di grup, bang ini market US libur. Saya lihat di Forex Factory ternyata oh ya
beneran libur. Jadi saya udah dari pagi saya nunggu market US aja buat trading gitu guys. Ternyata market US-nya libur, jadi saya kemarin hanya open posisi sedikit doang gitu. Nah, di sini ada contoh lagi ketika MA50-nya keluar dari low BB, kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Di sini candlenya itu turun sampai minimal ke mid BB, bahkan di sini sampai ke low BB. Ini akan diulang-ulang terus seperti itu ya guys ya. Kalau kalian perhatikan setiap MA50-nya itu keluar dari BB itu akan selalu seperti itu. Di sini kalian juga bisa lihat, di sini jelas ya guys ya. MA50-nya keluar dari BB dan akhirnya candlenya itu mengejar apa ya, mengejar MA50-nya itu. Sama juga di area ini guys, area di H1 sekarang ini. Kenapa kok dia mengejar ya? Karena dia akan mengambil re-entry di time frame atasnya guys. Di area yang saya tandai ini harusnya itu di area re-entry di time frame H4 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ini area re-entry H4 lah. Ya, agak meleset dikit. Gak masalah karena biasanya candle itu tidak hanya mengambil re-entry di area sini guys ya. Dia akan biasanya nge-wick ke bawah dulu baru ditarik ke atas lagi. Jadi hanya sumbunya saja biasanya yang melewat area re-entry. Ya. Jadi intinya besok sepertinya saya akan tahan dulu posisi sell saya karena saya masih ada posisi sell ya teman-teman di signal group itu. Saya akan tahan apakah dia bisa TP 20 pips minimal atau nanti malah kena SL, saya nggak tahu, tapi feeling saya ini akan turun dulu ke area sini guys, baru nanti akan lanjut kenaikan. Untuk kalian yang pengen lebih aman, saya rasa saya sarankan kalian ini ya guys ya, buy saja, nanti tunggu di area dia di 3450 atau 3444 inilah guys, di area sini kalian nanti bisa buy nanti untuk follow trend lanjut kenaikan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.